Kono ya. Terus. Ustaz, kalau maskernya belum dibuka. Ah, buka ceng. Masker dibuka dan ada terlanjut dan ada saja ngarep saya. Ini kalau berisi Ustaz belakang nama itu. Siapa nama siapa baca anak dan ayat minum kalian. Allah. Di sini nomor 7 Anda berkata sikap saya selaku ulama sangat mengejam. Berarti saya harus menghormati Anda sebetulnya. Baik, Kiai nama antum siapa Kiai? Faisal Sokari. Faisal antum pondok dulu pondok modern atau pondok salaf? Pondok salaf. Dulu antum pondok belajar apa aja? Ya dulu pondok ya macam-macam tadi acaranya. Ya apa aja? Dan mata pelajaran itu seperti dunia. Saya tak itu kitab. Saya nggak nanya kitab, saya nanya mata pelajaran. Fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tahrij hadis, tarikh hadis. Saya nanya mata pelajaran bukan kitab. Mata pelajaran seperti ya alat, ya. Terus hadis ya ilmu alatnya itu apa? Ibarat sorof nahu gitu kan. Nahu, sorof, ya. Terus alfiyah sampai ya. Alfiyah itu kitab, saya tidak tanya kitab dulu. Saya tanya mata pelajaran durus. Mata pelajaran yang Anda pelajari ketika di pondok. Karena di sini ada mengaku ulama. Apa aja mata pelajarannya? Nahwu, sorof, terus sorof, fikih, terus Quran, terus hadis, terus balakah cuma dia memang kapan pernah juga belajar apa? Balakah ya seperti balakah ya sama aja. Terus 6 udah 6 mata pelajaran itu ya diantaranya bukan itu udah 6 itu aja ya. Usul fikih belajar nggak? Usul fikih belum belajar, nggak belajar belum mustalah hadis belajar nggak? Belum. Tahrij hadis belajar nggak? Ilmu tarjih wa ta'dil belajar nggak? Munadharah belajar nggak? Mujadalah belajar nggak? Mantik belajar nggak? Mantik belajar. Bayan belajar nggak? Belum. Ma'ani belajar nggak? Arud belajar nggak? Belum. Tafsir belajar nggak? Tafsir apa yang antum pelajari? Bil maksur, tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, atau tafsir bil ra'yi? Ada 3 metode tafsir itu. Tafsir Jalalain itu nama kitab tafsir Jalalain. Saya tidak bertanya itu. Saya belum tanya kitab. Yang saya tanya tafsir metode mana yang Anda pelajari? Tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, atau tafsir bil ra'yi? Anda kan ulama. Mana di antara 3 ini? Bil ra'yi, tafsir bil ra'yi, bil dirayah, atau bil ma'thur? Kalau nggak bisa jawab, bilang enggak, gitu aja selesai ya itu. Nah, ya gitu aja. Baik, saya ingin bertanya dulu. Apa itu talfik? Talfik itu apa? Keramaian. Petunjuk. Talfik, bukan taufik. Talfik. Nah, tahu tidak? Tidak tahu. Tadakhul. Tidak. Iya yang mulia. Ulama. Bukan yang mulia, maksudnya kan di sini kan dia berkata saya selaku ulama. Mengakui ulama. Saya hanya ingin dari mana? Enggak. Kan saya hargai, saya hormati beliau ya. Saya hargai. Taklif atau ulama itu kan? Kalau tadi taklif. Taklif. Enggak tahu. Itu pelajaran anak kecil.
kalau di pondok pesantren saya? Rasa itu Ustaz Alif, mukallaf, nggak tahu. Oh ya sudah macam-macam. Baik. Kalau dari dewa. Di pondok pesantren Anda, kitab-kitab apa yang Anda ajarkan? Kitab saya ya, tulis baca ya, jurumnya saya ajarkan. Ya, nahunya antum pakai jurumnya. Terus baru itu karena masih kecil ya, itu aja yang. Ya, jadi baru jurumnya nahunya. Sorofnya pakai kitab apa? Sorofnya Kailani. Kenapa jurumnya nahunya antum pakai jurumnya, sorofnya mau pakai yang ini? Kenapa nggak pakai Amsilatul Tasrif dulu? Ya, karena ada anak-anaknya di sana. Ya, anak-anak Amsilatul Tasrif ada berpacu pada aslinya. Enggak, Kailani saya tanya. Kailani dan Amsilatul Tasrif mana lebih tinggi? Kitabnya lebih tinggi Amsilatul Tasrif atau lebih tinggi Kailani? Nah, itu kan lebih tinggi Kailani ya. Anda bilang ngajar anak-anak masa pakai Kailani? Harusnya pakai Amsilatul Tasrif. Misalnya biar mereka itu kayak seperti tidak bisa Anda mengajarkan kepada anak SD pelajaran yang anak SMA. Terus hadisnya Anda pakai kitab apa? Hadisnya saya hadis Arba'in Nawawi. Terus di majelis taklim antum buka kitab apa? Antum kan tadi bilang punya majelis taklim. Iya, Ibu. Nah, namanya majelis taklim kan pasti buka kitab. Kalau ibu-ibu saya rutinnya mengajar ya apa itu yaitu baca Al-Quran. Oh, ngajar Quran karena banyak desa yang masih belajar itu. Ya itu berarti mengajar Quran. Ya itu suatu perbuatan yang mulia. Perbuatan yakni mu'allim di Quran itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus. Karena saya pikir tadinya antum ini seorang kiai yang ngajar fikih atau ngajar usul fikih atau ngajar mustalah hadis atau ngajar arud. Ternyata Anda hanya mengajar Quran dan gurunya serta Kailani. Oke, baik. Sedangkan taklif aja Anda nggak tahu. Mukallaf aja nggak tahu. Mukallaf itu orang yang dibebankan bagi dia untuk menjalankan syariat. Itu kan pelajaran anak kecil itu. Masa Anda sebagai ulama nggak tahu? Kan nyamar. Baik, di sini Anda berkata bahwasanya topik isi ceramah yang terdapat dalam video itu tersebut adalah membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat isi ceramah yang bertujuan memprovokasi bahwa ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terus Anda bilang di ketujuhnya, sikap saya selaku ulama sangat mengecam terhadap isi ceramah yang bersifat provokasi yang disampaikan saudara Bahar Smith di dalam video tersebut, terutama pada saat Bahar Smith menyampaikan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh ulama. Karena sepengetahuan saya selama ini tidak ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kemudian perkataan Bahar Smith dalam ceramah di video YouTube tersebut tidak benar atau bohong besar. Bila aparat membiarkan video-video ceramah Bahar Smith seperti ini tersebar luas, maka menimbulkan perpecahan umat Islam. Karena ada ulama yang dikatakan dipenjara karena merayakan Maulid Nabi. Itu yang saya sampaikan kan? Betul tidak? Ada betul? Tidak itu? Terus menurut Anda, pendapat Anda saya ini bohong, ya kan? Anda kan bilang saya bohong kan? Anda bilang saya bohong kan? Anda kan bilang tadi saya menyebarkan berita bohong. Ya, iya, ini Anda kenapa kalau jawab terus mikir dulu? Apa mikir apa? Ya kita cepat itu, karena belum biasa. oh jadi logikanya itu deh. Oh, harus saya ngomongnya pelan, pelan. Oke, saya ngomong pelan. Baik yang mulia, saya ngomong pelan yang mulia. Pakai WA aja. Nah, menurut antum berita bohongnya bahwasanya Habib Rizik itu ditangkap bukan karena Maulid, gitu kan? Ya. Tetapi karena kerumunan. Ya. Iya kan? Ya. Nah, antum pernah dengar itlaqul kalam bilazimihi? Kalau nggak pernah bilang enggak. Hah?
Lunas. Itlaqul kalam bilazimi, yakni melontarkan suatu ucapan, yakni bil qasd dengan maksud lazim daripada ucapan tersebut. Talazum, kelaziman. Antum tahu nggak talazum? Tahu nggak? Jawab aja. Talazum, jawab enggak? Tahu? Talazum tahu apa tidak? Talazum nggak tahu. Nah, contohnya begini, contohnya api. Anar itu kan api. Nah, talazumnya api itu panas. Berarti api dan panas bisa dipisahkan nggak? Jawab. Api dan panas bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena talazumnya api, sebab dari api itu, atau yakni suatu ucapan dari maksud lazim itu dari api itu ya panas. Paham nggak? Kalau bicara api saya paham. Iya, bicara api Anda paham kan? Nah, sekarang saya tanya, api dan panas bisa dilepaskan nggak? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena talazumnya api itu, talazumun nar, ya, yakni al-har, panas. Nah, talazumnya maulid apa? Saya tanya. Talazumnya maulid. Kalau talazumnya api kan panas. Ya. Talazumnya maulid apa? Tahu nggak? Enggak. Apa? Enggak. Oh enggak. Berarti talazumnya maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang. Berkumpul itu kerumunan enggak? Ya. Nah, berarti kalau saya ngomong Habib Rizik di penjara karena maulid, sama nggak dengan saya ngomong Habib Rizik di penjara karena berkumpul? Karena talazumnya tadi sama nggak? Jawab. Sama. Tapi yang saya Kan Anda ngomong sama, begitu Anda belum selesai dicopot lagi. ya bukan. Karena gini ya, yang dimaksud saya buka Habib Rizik ditangkap itu bukan mengadakan maulid, tapi karena pada saat itu kan, pada saat ada prokes itu kan, ada prokes itu karena kerumunan, karena melanggar prokes itu. Pertanyaan saya cuma itu aja. Pertanyaan saya, nih saya ulang lagi, Kiai Al-Mukarram, saya ulang lagi ya. Talazum daripada api panas. Talazum daripada maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang, bisa diartikan juga berkerumun. Begitu kan? Benar nggak, Kiai? Benar. Nah, berarti kalau saya ngomong api itu panas, iya kan? Benar nggak saya? Benar. Bohong nggak kalau saya bilang api itu panas? Tidak. Nggak bohong. Nah, sekarang talazumnya maulid itu berkerumun. Ya. Nah, saya bilang Habib Rizik ditahan karena maulid. Sedangkan maulid itu ya berkerumunnya karena acara maulid. Bohong nggak saya? Kalau berkumpulnya emang nggak bohong. Ya udah, selesai. Cuma di dalam saat itu melanggar prokesnya di saat COVID ini. Saya tidak bahas melanggar prokes. Ya, Saya sedang bahas talazum. Anda ulama, Anda ulama. Saya lagi bahas masalah talazum. Saya lagi nanti masalah prokes belakangan saya tanya Anda. Kalau Anda tidak tahu, jawab tidak tahu. Tapi kalau Habib melihat dari sisi agama, Ya, kan saya lagi bahas masalah talazum dulu. Karena dia kan ngaku ulama yang mulia. kalau dia tidak melihat daripada itu, mana Ya ulama harusnya melihat dari sisi ini dulu lah bagaimana. udah dia dong melihat dari sisi itu. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Baik, yang mulai siap. Saya mau tanya, Kiai Al-Mukarram, al-hukmu al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Anda tahu nggak artinya? Anda tahu nggak pemahaman itu? Majasnya. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Hah? Apa? Yakni bagian dari sesuatu itu, yakni mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh ya, yakni bagian dari sesuatu. Saya ulangi lagi. Bagian dari sesuatu
yakni itu mempunyai hukum, yakni hukmal kulli, yakni mempunyai hukum semuanya, yakni sebagian daripada sesuatu itu bisa berarti hukum dari semua. Beda kan? Sebagian, saya tanya dulu, sebagian sama semua beda nggak? Sebagian sama semua beda nggak? Beda kan? Nah, tetapi al-juz'u ya'khudhu hukmal kulli, yakni bagian dari sesuatu itu mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh, Anda pernah dengar ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram? Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatiluhum fihi. Janganlah kalian membunuh di Masjidil Haram. Secara lafadznya di sini apa? Jangan membunuhnya di mana? Jadi yang keras Masjidil Haram. Jangan membunuhnya di Masjidil Haram, iya kan? Nah, wal murad Makkah kullaha. Sedangkan pengertian daripada Masjidil Haram di situ bukan hanya Masjidil Haram saja, tapi Mekah secara keseluruhan. Nah, berarti sebagian itu bisa berarti keseluruhan, paham nggak? Nah, di sini kan Allah bilang Mekah, Allah bilang Mekah kan, tapi al-murad maksudnya Allah bilang Masjidil Haram, tapi maksud dan tujuan maksud dan tujuan makna pengertian Masjidil Haram di sini adalah seluruh Mekah. Mekah itu tanah haram, tapi Allah menyebut dengan Masjidil Haram saja. Ini kan sebagian. Keseluruhannya apa? Keseluruhannya adalah seluruh Mekah. Nah, paham nggak? Ya kan? Berarti sebagiannya apa? Saya tanya, sebagiannya sebagiannya Masjidil Haram, keseluruhannya. Nah, berarti al-juz'u itu sebagian. Juz'unya ayat tadi, juz'unya apa? Masjidil Haram. Nah, juz'unya Masjidil Haram, kullunya keseluruhannya. Nah, pintar ini, pintar ini. Nah, saya satu. Sekarang yang kedua. Allah. Yang kedua kayak al-mukarram ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sering dengar itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kitab kuning, jadi saya bacanya saya artikan aja. Wa qad usira bi sallallahu wasallam min baiti ummuhani wa hada dulu ala akul yakunu fi hukm al-juz'i wa qala kitab lapan dari akhir. Nah, wa qad usriya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah diisra mi'rajkan oleh Allah. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan itu dari rumah Ummi Hani, tapi Allah sebut dari Masjidil Haram. Berarti sebagiannya mana? Rumah Ummi Hani apa Masjidil Haram? Sebagiannya. Oke, jawab. Nah, itu bukan dari apa saya? Bukan dari apa ini? Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi kan Anda bisa menjawab yang pertama tadi. Sebagiannya Allah bilang kan Nabi Muhammad itu diisra mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal yakni memang benar dari Masjidil Haram, tapi Nabi Muhammad itu isra mi'rajnya dari rumah Ummu Hani. Berarti al-juz'unya sebagiannya itu adalah rumah Ummu Hani. Nah, sedangkan kullunya maksud daripada keseluruhan itu Masjidil Haram. Ini maksudnya kita melihat. Jadi kadang sebagian itu memiliki makna keseluruhan. Nah, intinya begini aja Kiai. Anak kalau ngomong sama antum percuma, karena antum mengerti agama. Jadi percuma. Intinya berarti begini. Aku pertanyaannya. Iya, saya bertanya nggak bisa jawab. Yang mulia. Jadi intinya begini. Maulid dan kerumunan, ya kan? Maulid dan kerumunan. Nah, maulid itu jadi juz'unya. Maulid yang saya sampaikan itu jadi juz'u, jadi sebagian. Nah, keseluruhannya itu adalah kerumunan. Kenapa? Karena maulid talazumnya kerumun. Contoh, Masjidil Haram sama Mekah tadi Allah bilang kan,
Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram di sini kalau mau dibandingkan dengan pernyataan saya bisa diartikan maulid. Nah, Mekahnya adalah kerumunan. Terus masalah Isra Mi'raj tadi berarti Masjidil Haramnya itu apa? Masjidil Haramnya, karena secara keseluruhan itu bisa berarti kerumunan. Rumah Ummu Hani itu adalah maulidnya. Kenapa? Karena sebagian. Karena tidak bisa dipisahkan antara maulid dengan kerumunan. Kenapa? Karena kita bahas masalah ilat. Ilat daripada maulid itu adalah berkumpulnya orang untuk beribadah, memperingati maulid Nabi. Kaitannya dengan apa yang jaksa penuntut umum dakwakan, apa itu kaitannya? Ya kan ini masalah berita bohong. Makanya saya tanya si Ustadz ini, pertanyaannya yang telah saya sampaikan tadi, kan sudah jelaskan tadi. Nah, antum masih tetap berpegang teguh bahwa yang saya sampaikan bohong. Padahal saya sudah kasih antum dalil agama tadi. Antum paham nggak dalil yang saya sampaikan tadi? Enggak, paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham atau tidak? Paham. Nah, kalau Anda paham yang sudah saya sampaikan tadi, nah, yang saya sampaikan tadi benar nggak dalam agama, dalam ilmu balaghah, dalam usul fikih, benar nggak? Saudara dari pandangan agama benar nggak apa yang dikatakan oleh Habib itu? Kalau dari pandangan Habib tadi memang betul, tapi yang dinyatakan saya, yang disebut saya Hakim kan tanya dalam pandangan agama yang saya sampaikan tadi, usul fikih balaghah. Itu Anda ngerti apa enggak, paham atau enggak, tahu atau enggak, bener apa enggak? Enggak paham. Ya udah percuma kayak orang bodoh begini. Jadi selesai kayak sudah yang mulia. Terus tidak kasih nanti besok tolong Pak Jaksa kalau mau jadikan saksi itu kayaknya yang benar-benar kiai. Salah satu di antaranya, kalau saya lihat sudah berikan ya. Terakhir yang mulia. Terakhir yang mulia. Anda orang mana? Garut. Saya ceramah di mana? Ya, itu bukan di Garut. Ya di mana? Ceramah saya yang Anda tahu di mana yang dilaporin ini? Bandung. Di Bandung. Kiai Bandung nggak ada yang protes. Kiai Bandung nggak ada yang laporin. Pondok pesantren di Garut ada 1010 pondok pesantren. Kenapa cuma 14 yang kontra? Sisanya enggak. Kiai ada 3.000 4.000 lebih. Kok cuma Anda baru 14? Kenapa? Ada urusan apa sama saya? Ada masalah apa sama saya? Apakah saudara ada sentimen kepada Nggak ada. Saya tanya, Anda terima uang nggak? Anda terima uang nggak? Enggak, cuma transferan. Tidak ada terima uang. Nah, terus saya mau tanya, Anda lihat video saya dari awal sampai akhir nggak? Enggak. Berarti Anda nggak tahu. Berarti Anda nggak tahu kan saya bahas maulid? Bukan. Pendengaran dari zaman itu sudah. Berarti Anda nggak tahu kan pembahasan yang lain? Karena yang Anda tahu, yang Anda cuma perhatikan ketika saya bahas Habib Rizik. Iya. Itu yang hanya Anda perhatikan kan? Nah, harusnya Anda perhatikan dari awal sampai akhir. Terakhir. Anda bilang melihat di TV. Anda bilang ya? Anda ngomong tadi nih. Melihat di TV bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Emangnya di TV ditulis atau pembawa acaranya ngomong Habib Rizik Syihab itu masuk ke dimasukkan penjara, ditahan bukan karena maulid tapi prokes kesehatan. Di TV disebut begitu. Saya pernah disebut. Kalau semua stasiun TV tidak pernah. Bukan, Anda bilang di sini. Anda melihat di TV. Anda melihat di TV. Apa yang Anda lihat kan dari hanya hakim. Anda bilang yang saya lihat, yang saya dengar bukan karena maulid Nabi. Yang Anda dengar di TV nih, tapi prokes kesehatan. Nah, tahu saya TV itu tidak pernah menyebut Habib Rizik bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Tidak ada kata-kata itu di TV. Karena melanggar prokes. Iya, berarti bukan karena maulid kan ada kan? Kenapa di sini ada bukan karena maulid atau apa? Kata-kata itu. Itu bukan karena maulid, tapi karena prokes itu. Karena menurut saya pandangan saya. Bukan, saya. Anda kan ngomong, yang mulia nanya. Yang mulia bertanya. Dari mana saudara tahu? Yang mulia kan tanya. Saudara menjawab,
saya melihat di TV. Yang mulia tanya lagi, apa yang Anda lihat di TV atau yang Anda dengar? Ya. Anda bilang di TV yang saya lihat, yang saya dengar, ini saya catat perkataan Anda, ada ini di luar kamar. Apa yang Anda lihat dan Anda dengar di TV bukan karena, jadi Habib Rizik di penjara bukan karena maulid Nabi, tapi prokes kesehatan. Itu yang Anda dengar. Ya. Nah, di TV itu, di TV, stasiun TV tidak ada bahasa bukan karena maulid Nabi, nggak ada. Ada saudara mendengar itu? Perasaan saya pernah. Jangan perasaan, perasaan itu biasa. Ditahan karena melanggar prokes. Pertanyaan Anda di sini Anda bilang bukan. Apakah ada si pembawa acara itu ngomong bukan karena maulid Nabi atau tulisan bukan karena maulid Nabi? Bukan karena maulid Nabi itu pertanyaannya. Ya bukan. Karena bukan bukan Pak Kiai. Apa? Pertanyaannya gampang. Di TV itu si pembawa acara ngomong nggak bukan karena maulid, udah itu aja. Ada nggak omongan itu? Nggak ada kan? Nah, di sini tadi saudara bilang ada. Iya, ada kali di Garut ya. Udah cukup yang mulia, saya mau tanya masalah agama banyak tentang ini kayak tetapi karena waktu juga dan saya tidak ingin persidangan ini berlama-lama ya, jadi cukup ini saja yang mulia, mohon maaf. Dan kepada Kiai tahu Habib itu siapa Kiai? Kan ulama, balik lagi ke tadi. Iya, Habib adalah keturunan mengingat Rasulullah. Keturunan baginda Rasulullah, tapi Anda sangat mengecam habaib ya, luar biasa. Anda mengaku umat Nabi, tapi Anda berani menjadi saksi sehingga membuat cucu Nabi masuk dalam penjara. Merek merah sempat. Terima kasih yang mulia, mohon maaf yang mulia, terima kasih. Saudara pernah melakukan juga kan tidak ya? Bukan saksi pelapor, saudara kan? Bukan. Iya. Tanya terakhir, apakah berita acara ini memang seperti ini di bawah setelah Anda tahu polisi menulis demikian kita ada pemikiran yang dibuat dengan sebenarnya meminta jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan keterangan di Garut pada hari dan tanggal seperti apa? Itu ya, jadi kita untuk menemukan persoalan bahwa memang benar dalam berita acara bahwa Indonesia ya menemui saudara ya persoalan masalah alasan kenapa dan sebagainya tidak tahu ya. Baik saudara hadir atas keterangan saksi ini apakah saudara tidak benar atau keberatan? Bagaimana kalau memang keberatan? Yang saya terima ya yang benar-benar yang mulia yang saya terima. Yang saya terima yang polisi datang ke rumah dia itu saya terima. Terus yang dia bilang nggak tahu untuk menunjukkan kebodohannya saya terima. Terus apa namanya? Yang masalah maulid tadi udah saya jelaskan tadi, tapi tetap juga nggak paham, tetap juga nggak tahu. Ah itu bawa-bawa kan mulia saya nggak tahu yang salah semua. Yang saya terima hanya yang dia mengatakan poin kedua dari BAP-nya itu bukan dia yang bikin, polisi yang bikin, saya terima. Kemudian polisi yang datang ke rumahnya bukan dia yang datang ke Polda Jabar, itu saya terima. Selain daripada itu omong kosong semua saya terima, omong semua. Saudara Tatan Rustandi, saudara dengan saudara kami, apakah saudara keberatan terhadap saksi ini? Saya mau bertanya yang mulia. Ada bertanya apa saudara, silakan. Kiai, assalamualaikum. Yang belakang Kiai itu orang yang Baru dari sini. Belakang Dia ke sini. Assalamualaikum kata Takan katanya. Jawabannya apa? Jawabannya naon? Pakai ini dia terang. Pakai mic. Maskernya buka meganteng. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Nabi santri pada jawabun ke Kiai
Bahasa Indonesia aja. Ya. Kiai tahu istifadah? Kiai tahu arti istifadah? Istifadah Kiai. Tahu nggak? Kalau apa lagi? Istifadah itu menurut faedah. Saya mau bertanya, dari 50 menit 04 detik yang Kiai tidak, apakah judul daripada video tersebut video ceramah atau video apakah? Kamu kan sudah ada judulnya. Judul ceramah itu apa? Judulnya apa? menggelegar Menggelegar. Apakah itu jenis video ceramah atau video apa? Apa coba? kalau judulnya menggelegar ya menggelegar selama terbaru Dia ada ceramah ya. ya Berarti ada ceramah kan? ya. Dalam kitab kami muta'alim pasti Kiai tahu. Kita mendengarkan tausiah dakwah, pasti seorang alim atau seorang muta'alim yang mahabbah kepada itu pasti ada istifadah, mengambil faedah. Apakah pada saat Pak Kiai menonton video tersebut yang tahu bahwa Kiai ada ibadah video ceramah, tidak diminta Kiai mendengar dari awal sampai akhir? Karena yang saya tahu bukan sebagian, yang tahunya sebagian. Yang tahu dari awal ya seperti yang Kiai selama lama pastinya akan maafkan kepada ilmu. Lalu istifadah itu mengambil faedah, berarti kita ini tidak ada keinginan daripada Pak Kiai untuk mengambil manfaat. Kira-kira daripada video tersebut 50 menit itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kata Kiai menurutnya? saya ada nonton keseluruhan cuma potongannya aja. Jadi saksi ini hanya menonton tadi setengah-setengah, jadi hanya sepotong. Khusus masalah ketika habis menyampaikan masalah maulid Nabi. Tidak, dia tidak menonton secara utuh dari awal sampai akhir. Itu saudara kakak. Itu jawabannya. Ada informasi dalam video tersebut. Ya, itu berjaya mana? Itu jangan ya. Baik ya. Sudah taruh lagi. Sudah selesai. Taruh ya. Ikuti Pak. Anak gue. Ini sekarang mau pulang lagi ke Garut ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata ya yang salah sehingga menyakitkan bagaimana ya. Kami semata-mata hanya ingin memeriksa perkara yang terang-terang ya. Tidak ada maksud lain untuk apa itu dan membutuhkan orang apa ya. Ya beginilah di pengadilan. Baru pertama kali pengadilan ya. Iya. Kami ngomong keras, bapak mengajar suara Allah mau menelan bapak ya. Iya kan? Itu bukan karena marah ya. Saya minta ini terlalu keras, takutnya apa tinggi ya. Jeprot. Nyangka itu orang Palembang, orang bagus, berdoa. Nah, saya tidak ke sana. Karena dia dibuka, tahu mana sini? Teriak penuh mereka. Begitu kita pengadilan begini. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga Bapak ya maju sampai ya. Tapi kalau pada maju, ya. Sama yang termaju ya. Mudah-mudahan yang penting besar atau kecil atau beberapa yang punya apa yang disampaikan bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan saudara. Yai, terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar ya. Nah, itu dia ya. Saya orangnya juga begini ngomong. Nah, udah begitu ya. Sudah malu lah ya. Jadi ketika salam saudara pulang di mobil atau di rumah mau tidur, mikirnya kenapa ini? Jangan pengadilan. Emang pengadilan begini. Ya, begitu ya. Ceng mental aman, Ceng. Ada yang mau lihat? Ya.
waktu mereka ke belakang, kata belakang juga, saudara tetap pada ya. Baik, terima kasih. Silakan tempat ini ya. Terima kasih. Payang beli pingsan. Benar.